quarter year on year-nya dia naik. Posisi dividen yield BMRI di harga sekarang ini ya di kisaran 11,44%. 39 analis, 9-nya buy, 7-nya tahan, dan 3 mereka berpeluang turun. Kalau dia capai ini terendahnya masih ada di 10% lebih. Target tertingginya di 6.860 sampai 65%. Karena prediksi saya sih, jika situasi keadaan membaik di Agustus ini, kemungkinan BMRI ini akan ditutup plus ya, hijau. Artinya ini naik 100.000 lebih untuk investor yang bertambah di BMRI hanya dalam kurang lebih 5-6 bulan. Memang ada kenaikan harga, tapi justru banyak keluar di bagian akhir. Kondisi secara broker summary ini mendekati big distribusi ya. Oke, sobat investor, pada kesempatan ini kita akan membahas saham Bank Mandiri yang terpantau pada perdagangan terakhir. Memang dia naik ya 0,97%. Tapi kalau kita lihat di satu minggu berjalan, justru dia malah turun 1,68%. Dalam satu bulan berjalan dia turun 1,88%, dan 3 bulan berjalan dia masih turun 0,71%. Nah, memang saham Mandiri ini sebenarnya salah satu saham di big banks yang ya secara pergerakan harga sahamnya tergolong belum sestabil BCA dan juga BBRI ya. Nah, kita lihat di sini. Kemarin kan kita sudah membahas Bank Mandiri ini dari laporan keuangan kuartal 2-nya atau satu semester di 2026. Terpantau di sini kan sobat investor, memang dia secara Q on Q agak turun ya, tapi turunnya juga ini kecil ya, turunnya kecil. Dan kemudian kalau kita lihat dari quarter year on year-nya dia naik. Nah, naiknya ini cukup besar, sehingga secara annualized dia masih naik. Dan ini yang membuat posisi dividen yield BMRI di harga sekarang ini ya di kisaran 11,44% jika BMRI masih membagikan dividen setidaknya seperti tahun kemarin 476. Nah, apakah ini mungkin? Mungkin ya, bahkan kemungkinannya itu di atas 50%. Artinya lebih besar kemungkinan dia akan membagikan di angka ini. Kenapa? Karena pertama kita lihat dari segi dividen payout ratio-nya, dia baru membagikan 79% dibandingkan dengan BRI yang sudah mencapai 92%. Kedua, dilihat dari sini ya, secara annualized dia meningkatkan untuk laba bersihnya. Jadi seandainya pun dividen payout ratio-nya diturunkan, tapi secara EPS-nya dia mengalami peningkatan, maka kemungkinan ya kalau EPS-nya kan di sini tetap naik ya dari 603 ke 651. Dan ini naiknya cukup lumayan, hampir 10%. Jadi kalaupun dividen payout ratio-nya diturunkan misalnya ke 70, masih ada kemungkinan di harga dividen per share-nya masih di 476 ya. Itu ya sobat investor. Nah, coba kita akan lihat BMRI ini. Kita cek dari analisisnya. Ya, dari 39 analis memberikan rating untuk BMRI, 29-nya buy, 7-nya tahan, dan 3 merekomendasikan. Dan untuk target harganya bisa sobat investor lihat di sini bahwa target harga terendahnya dia bisa turun sampai di 3.600 dan sekarang ada di posisi 4.170. Jadi kalau dia turun ini masih ya berpeluang turun. Kalau dia capai ini terendahnya masih ada di 10% lebih, 10 sampai 12%. Sedangkan target rata-ratanya di 5.200. Artinya dari harga sekarang ini sobat investor masih ada potensi kenaikan di kisaran 25% lebih ya, antara 25 sampai 30% lah. Nah, kalau target tertingginya di 6.800, nah tentu ini jadi lebih menarik lagi karena kenaikannya ini bisa di kisaran berkisar di kisaran 60 ya, 60 sampai 65% kenaikannya jika dia sampai di tertinggi ini. Dan kalau dari analis ini kan membahas BMRI ini di tahun 2025 secara EPS ditutup di 603 dan 2026 dia ditutup di 617. Tapi ini beda karena tadi secara annualized dia bisa mencapai di kisaran 660 ya kemungkinannya. Dan kalau di 2027 kan dia mengalami peningkatan ya, jadi itu mungkin bisa dijadikan dasar
bahwa sebenarnya BMRI masih cukup menarik ya. Dilihat dari price earning bandnya, kalau kita lihat langsung dalam 10 tahun terakhir ini, sobat investor, bahkan dia sekarang ini lebih rendah jika dibandingkan dengan ketika COVID kemarin, atau kurang lebih sama lah. Tapi ya sempat dia menyentuh di -2, dan ini sudah menandakan dia sudah lebih rendah sebenarnya, sempat menyentuh di harga lebih rendah jika dibandingkan dengan COVID kemarin kalau dilihat dari price earning bandnya. Dan kalau kita lihat dari PBV bandnya untuk 10 tahun, ya memang kemarin yang ketika COVID justru dia lebih kecil ya, karena memang kan labanya juga turun ya. Tetapi dilihat di sini ya kurang lebih sudah hampir sudah menyentuh di sempat menyentuh di -2. Jadi masih jadi gambaran yang cukup jelas. Dilihat dari PE band dan PBV band, BMRI masih ada di harga yang lumayan murah. Hanya memang masih menunggu katalis ya. Nah, untuk katalis ini tentu coba kita lihat dulu dari seasonality-nya. Dari seasonality-nya di BMRI ini kan di Agustus sebenarnya probabilitasnya itu bisa naik cukup tinggi kemarin, 80% ya. Karena sebelum Agustus ini terjadi ya, kemarin dia di akhir Juli dia probabilitasnya ini 80%, tapi ternyata di bulan Agustus ini dia masih minus 0,48, dan ya prediksi saya sih jika situasi keadaan membaik di Agustus ini kemungkinan BMRI ini akan ditutup plus ya, hijau seperti itu. Tapi kita tunggu, dan nanti kita akan coba buka itu di chartnya dan juga di order booknya. Nah, sebelum kita melihat yang lainnya, order book dan lainnya, coba kita pantau dari pemegang sahamnya. Jumlah pemegang saham BMRI ini terus bertambah ya, sampai di akhir Juli ya terpantau di sini naiknya 17.000 lebih, hampir 18.000, bahkan dalam 4 bulan terakhir ini kenaikan jumlah investor di BMRI ini cukup signifikan. Dari yang di Februari hanya 289 investor, 89.000 ya, 289.000, sekarang sudah 389.000. Artinya ini naik 100.000 lebih untuk investor yang bertambah di BMRI hanya dalam kurang lebih 5-6 bulan terakhir ini. Dan ya bisa kita lihat di sini dari secara komposisi pemegang saham dari asing dan juga lokal, memang asing terus keluar di BMRI. Sekarang hanya di 27,01%, sedangkan di tahun sebelumnya di bulan yang sama ada di 30,71%. 3,5% kurang lebih keluar asing di BMRI dalam 1 tahun terakhir ini. Bahkan kalau dalam 3 tahun ini lebih besar lagi ya yang keluar, karena di bulan yang sama 3 tahun lalu dia ada di 33, sekarang sudah tinggal di 27, berarti 6% lebih hanya dalam 3 tahun. Dan ini ya cukup besar ya sobat investor. Dan mari kita lihat di sini untuk BMRI ini apakah memang masih cukup menarik kalau kita pantau dari order booknya. Yang kita cek di order booknya di perdagangan terakhir, ya untuk big money justru malah lebih condong keluar ya di BMRI ini. Lebih condong keluar di BMRI, sekalipun memang ada kenaikan harga, tapi justru banyak keluar di bagian akhir untuk BMRI. Jadi potensi minggu depan ya masih ada peluang untuk koreksi ya di tanggal 18 ya, Selasa mungkin perdagangan minggu depan. Ya kemungkinan BMRI ini masih berpotensi untuk koreksi ya, tapi sekedar prediksi saja. Ya kita tidak tahu ya, respon pasar kan terkadang ya agak anomali, tapi ya setidaknya dengan data-data ini ya adalah jadi acuan, walaupun kemungkinan atau probabilitasnya untuk benar itu ya masih tidak 100%. Dan kalau kita lihat di broker summary-nya terpantau di perdagangan terakhir dia malah hampir mendekati big distribusi ya, dengan catatan di sini top buyer-nya hanya 24 miliar, sedangkan top seller-nya ini mencapai 31 miliar. Ini yang membuat kondisi secara broker summary ini mendekati big distribusi ya sobat investor. Dan coba kita lihat dari historical datanya. Terpantau di sini historical datanya daily untuk BMRI ini. Untuk asing
ya seminggu terakhir itu jualan terus. Ya, jualan terus walaupun memang di hari terakhir sudah yang paling sedikit ya. Karena sempat ada di 60 miliar, 300 lebih, 100 lebih, 200 lebih, 43, dan di hari terakhir hanya 11 miliar untuk net asing di BMRI ini. Dan kalau kita lihat dari weekly, ya memang masih sangat jelek ya, kurang bagus lah. Masih lebih banyak keluar untuk asing. Bahkan kalau dilihat dari weekly, monthly juga ya kurang lebih demikian. Sudah berapa bulan berturut-turut ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah setengah tahun berturut-turut ya asing itu keluar dari BMRI. Nah, kita tunggu saja di bulan Agustus ini ya. Harapannya ini bisa berubah dari yang net sell di 766 miliar. Ini harapannya bisa berubah lah jadi net buy. Kalau di Agustus ini dia bisa berubah jadi net buy, maka ini akan menjadi peluang yang atau bisa menjadi pertanda yang cukup bagus untuk BMRI ke depan. Tapi ya kita lihat saja ke depan seperti apa ya sobat investor. Nah, mari kita coba pantau lagi di chartnya ini. Ya, kalau kita lihat dari posisi sekarang ini ya memang BMRI sebenarnya masih ada di harga-harga yang cukup menarik ya sobat investor, karena ada di area yang sebenarnya cukup lumayan untuk melakukan akumulasi. Di area-area ini sebenarnya cukup menarik untuk tambah posisi di BMRI jika memang Anda untuk penjangka panjang dulu untuk perdagangan di 1-2 hari ke depan ya, perdagangan hari Selasa Rabu gimana. Kalau memang dia punya momentum yang baik, bahkan harganya mungkin bisa ditutup di sini, apalagi kalau dia sampai bisa menutup gapnya ini ya, BMRI di kisaran 4.360 atau sampai di 4.380 lah. Kalau BMRI bisa naik ke sini, memang sebenarnya ini jadi pertanda yang cukup bagus ya. Tapi memang untuk Anda yang masih tetap yakin, sebenarnya di harga sekarang ini ya cukup menarik lah, apalagi kalau mungkin Anda untuk jangka pendek ya, barangnya untuk trading ya sebenarnya pas lah untuk masuk di range harga ini ya, dengan catatan kalau dia turun ya Anda harus segera keluar ya, seperti itu. Karena memang kan tujuannya cuma untuk main jangka pendek ya, jadi kalaupun mungkin dia turun di kisaran 4020 ini ya sudah harus keluar. Berarti kalau di harga sekarang ini masuknya berapa persen ya risikonya? Ya kurang lebih 3,5% sampai 4% risikonya. Tetapi kalau dia naik sebenarnya ini cukup lumayan, karena kalau dia naik tutup gap ini saja ya di kisaran 5%. Dan BMRI biasanya kalau dia mengalami kenaikan itu 5% itu bisa lah. Seperti contoh beberapa kali ini kan, ini perdagangan ini bisa berapa persen saja ini kalau dia naik. Nah 4% lebih untuk yang ini ya. Ini mungkin 5% yang di bawah ini. Jadi bisanya dalam sehari BMRI itu bisa naik dalam 5% jika memang perdagangannya ya cukup bagus seperti itu. Karena memang BMRI justru sebenarnya agak lebih volatile ya dibandingkan dengan BBRI. Dan ya bisa jadikan inilah, walaupun memang ada risiko-risikonya. Dan kalaupun memang mau ibaratnya mau tawar lebih dalam lagi, artinya masih tetap mau wait and see ya, di kisaran harga 3.900 lah, 3.900 sampai 3.900 mungkin 40 ini ya, ini sebenarnya area juga yang cukup bagus untuk tunggu kalau memang ya mau lebih aman ya. Isinya belum yakin di sini. Kalau memang seperti itu bisa tunggu di bawah, atau mungkin bisa Anda tunggu di atas. Mungkin bingung loh kok tunggu di atas. Ya memang seperti itu kalau untuk mereka yang mungkin mau mainnya jangka pendek, kan yang terutama itu adalah lebih ke kepastiannya. Mungkin daripada menunggu di sini sementara potensi turun masih ada, mending pastikan dulu dia sudah punya demand yang cukup kuat. Apalagi kalau kita lihat seperti tadi di historical data atau di broker summary, kemudian asing itu sudah banyak masuk di BMRI, kan akan lebih baik ya tunggu di sini biar ketinggalan kisaran 4-5% daripada maksa di sini tapi kemudian dia masih turun. Kalau dia turun memang dia jemput ini posisinya di sini ya, kan di sini seperti ada gap ya.
Kalau dia turun di sini masih berpotensi turun kisaran 5-6%. Jadi tinggal sobat investor menentukan seperti apa. Namun kalau untuk Anda yang jangka panjang kan, apalagi memang metode dividend investing ya membeli di harga sekarang pun masih cukup bagus akumulasi, karena kan ya sekalipun ada potensi turun tetapi potensi naik juga ada. Maka antisipasinya tinggal masuk secara cicil ya, secara bertahap, karena di sini dia sudah banyak ya berapa kali menyentuh harga ini dan belum tembus juga area ini. Berarti kan ya ada kemungkinan ini sudah bisa jadi area terbawah untuk jangka pendeknya ini ya. Kita lihat apakah dia kuat di sini ya, berarti dia akan berpotensi mengalami kenaikan di minggu yang akan datang. Tapi kebalikannya, kalau dia tidak kuat ya setidak-tidaknya dia turun di sini di kisaran 3.900-an ini, dia bisa turun seperti itu untuk BMRI ini. Jadi sebenarnya kan semuanya tinggal kembali disesuaikan dengan strategi Anda, dengan tujuan investasi Anda. Kalau untuk jangka panjang ya bahkan dia turun sampai di 3.700 ini pun masih cukup menarik ya untuk terus Anda akumulasi. Tapi untuk jangka pendek ya lebih baik tunggu kepastiannya. Kalaupun dia memang turun sampai di sini ya tunggu dulu, jangan pas dia turun di sini langsung beli. Ya itu kalau untuk jangka panjang oke, tapi kalau untuk jangka pendek dia turun ya sudah tunggu dia konfirmasi dulu. Seperti ini kan sebenarnya ini sudah sebasuk lumayan ya konfirmasi, karena kalau dilihat dari pergerakan kan di sini dia sudah mulai ada kenaikan ya. Sudah mulai ada kenaikan, dan tadi kita sudah lihat di historical data sekalipun memang masih net sell, tetapi kan secara value-nya itu sudah makin menurun. Dan di perdagangan terakhir dari kurang lebih 8 atau 7 hari perdagangan, BMRI kan di perdagangan terakhir tadi kita sudah lihat di historical data dia sudah yang paling kecil ya, hanya kisaran 11 miliar dibandingkan dengan sebelumnya bisa mencapai 300, 200, 100 miliar. Jadi 11 miliar itu sudah tergolong kecil di perdagangan hari terakhir, yang justru secara harga saham dia malah mengalami kenaikan. Tadi kita sudah cek ya, mengalami kenaikan untuk BMRI ini hampir 1%. Itu ya sobat investor, untuk BMRI ini sebenarnya masih sangat-sangat menarik, hanya memang lagi menunggu momentum lah, dan ya kita lihatlah seperti apa ke depan, tinggal sesuaikan dengan tujuan investasi Anda. Dan untuk BMRI ini mungkin menjadi kesimpulannya, secara dividennya sangat menarik, secara kinerjanya juga cukup bagus, secara foreign flow mungkin yang masih boleh dibilang foreign flow-nya masih kurang bagus, tapi sudah ada tanda-tanda membaik, walaupun belum net buy tapi secara value-nya sudah menurun. Tadi kita sudah lihat di historical datanya. Untuk kesimpulan dari BMRI ya seperti itu, tinggal menunggu katalis positif. Untuk kemudian kalau sekedar foreign flow kan itu bisa berubah ya, katalisnya berubah ke arah yang positif, foreign flow itu bisa dengan cepat berubah. Yang terpenting secara fundamental masih sangat bagus. Lebih lagi bagi Anda yang berburu dividen yield-nya masih sangat menarik, 11% lebih. Itu yang sebenarnya bisa menjadi acuan untuk Anda. Oke sobat investor, ini dulu mungkin yang bisa dibagikan untuk BMRI di video kali ini. Terima kasih untuk Anda yang terus setia mendukung channel Jejak Saham dengan like, support melalui super thanks, dan juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.